di halaman 23 baris yang keempat dari bawah. Ya aliyu walil abidi salasu alamat yubidu nafsa wa yuhasibuha wa yudilul qiyam baina yadayi ta'ala. Masih di dalam identitas, ciri-ciri dan tanda-tanda beberapa golongan hamba Allah, sampai pada identitas seorang abid. Apa itu abid? Ahli ibadah. Ahli ibadah. Ada yang namanya Zainal Abidin? Ada yang namanya Zainal Abidin? Ada. Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin itu merupakan salah satu zuriyah Nabi, ya, yang menyambung nasabnya daripada zuriyah. Kenapa disebut Zainal Abidin? Kita ngasih nama bocah juga biar paham. Ya, siapa namanya bocah? Nur Hadi. Cakep itu. Ya, cahaya betul. Harapan kita biar dia anak tadinya bermanfaat buat manusia. Ya, dengan ilmunya dia bisa apa? Memberikan pemahaman, ya, memberikan ilmunya kepada masyarakat, terutama di dalam masalah agama. Namanya siapa lagi? Mahmud. Biar dipuji. Apa yang dipuji? Akhlaknya, tingkah lakunya. Begitu. Namanya bogel, yang benar aja. Namanya bogel, ya. Ada ngasih nama badan. Maka seorang bilang Zainal Abidin, ya, Sayyidina Ali Zainal Abidin karena mereka ahli ibadah. Yang sholat sunnahnya sehari semalam gak kurang dari 1000 rakaat. 1000 rakaat. Kita alhamdulillah. Udah alhamdulillah ya pokoknya deh. Ya, masih ibadah masih bagus kita. Tahajud gak? Tahajud gak? Ya pada bangun-bangun kalau tahajud Ustaz, sampai bangun malam kan gitu. Yang namanya tahajud apa? Kita mana sholat malam ya. Yang namanya tahajud itu ibadah yang dilakukan pada malam hari selepas tidur. Jadi kalau antum bangun tidur ke mendusin, jam berapa saja? Jam 2, jam 3 kan gitu. Ente kencing wudhu tidur lagi kan gitu. Udah ada tahajud loh. Udah itu udah wudhu tuh. Nah kalau pengertianmu umumnya, jangan tahajud itu sebenarnya ibadah yang dilakukan selepas tidur malam hari. Ya, begitu. Cuman alangkah baiknya sholat sunnah. Berapa rakaat? Masyitum, terserah. Karena kata ulama tahajud ini jatuhnya mutlak. Jadi nggak ada batasan rakaat. Antum mau 100 rakaat nggak apa-apa. Mau berapa lagi? 10 nggak apa-apa. 2 emang rakaat kan gitu urusan 2 aja. Doanya banyak. Minta ini, minta itu. Ya Allah Mario, ya Allah ya Allah. Ini Sayyidina Ali Zainal Abidin nggak kurang dari 1000. Benar-benar luar biasa. Kalau kita nggak kuat, bukan kerasan kita, Pak. Kita kerasan masih ya 24 aja dah, gitu ya. Itu udah bagus. 2 rakaat tapi kalau continue cakep nggak? Cakep. Qalilul fard khairun min katsiril fard. Dikit konsisten lebih bagus daripada banyak bubar kan gitu Ustaz. So begitu sholat tahajud Ustaz Yudi 100 rakaat liburnya 5 bulan kan gitu Ustaz. Mendingan 2 rakaat tapi konsisten. Tiap malam 2 rakaat tahajud cakep gak? Tuh. Udah cakep begitu deh. Emang bagian kita kayak gitu deh, wajar lalu-lalu gitu ya.
naikin Pak, kan gitu. Semua udah ada kelas-kelasannya. Dan Sayyidina Ali Zainal Abidin, hablum minallah yang cakep, hablum minan nas luar biasa. Kita selama ini semua pikiran pengen bagusin nama Allah aja, benar nggak? Tapi untuk hubungan minan nas agak kurang. Sholat rajin, sedekah kurang. Kulit dipiara, kan gitu. Kulit dipiara. Timbangin semua. Hablum minallah dijaga, hablum minan nas. Sayyidina Ali Zainal Abidin biar pada 1000 rakaat ibadahnya luar biasa. Tapi sosialnya Masya Allah. Orang-orang dulu yang itu suka serangan pagar tuh, ya, yang caleg-caleg apa itu, suka serangan pagar kan. Ini Sayyidina Ali serangan pagarnya apa? Gandum sekarung, sambil, tuh, korma segala macam, sembako. Gak ada yang tahu, gitu. Gak ditulis dari tarik iwan, agak tuh. Tahu orang masa buka pintu, Masya Allah. Siapa yang kagak kira buka pintu ada sembako coba? Allah. Gak ada yang tahu. Man yu'tina bihadza. Siapa yang kasih kita? Satu pun gak ada yang paham dan gak ada yang lihat. Itu kan kagak. Biar kata gak kelihatan mesti kelihatan, diekspos, kan itu gak? Di share. Kapan mereka tahu ketika Sayyidina Ali Zainal Abidin tuwfi, meninggal dunia? Ketahuannya dari mana? Pertama, begitu dimandi sini ada kapalan. Apa itu? Pundak itu ada kapalan. Tahu kapalan? Ya Allah. Bekas apa? Manggul sendiri. Enggak ngajak Ustaz Rojak enggak. Yang bawa yang dia dengan itu enggak. Sendiri. Oh, manggul. Ya Allah. Masya Allah. Gak mau ketahuan orang. Tahunya kapalan. Yang kedua udah gak ada yang kelihatan lagi sembako ini. Udah sepi wah, berarti beliau ini. Selama ini yang ngasih adalah beliau. Masya Allah. Gak ada yang tahu. Ini terkadang kita suka pincang. Mau bagus sama Allah tapi gak bagus sama sesama. Bukannya ngerangkul malah pada mau saling pukul. Kabutan, mana kabutan, boleh dia. Ya, ayo dirangkul semua. Dirangkul. Karena kita kalau nggak hidup bersama kagak bisa. Masjid mau segede apapun, kalau kita nggak merangkul semua kagak bisa. Betul apa betul? Pengurus lama, pengurus baru, biar akur. Tetap biar gimana kita perlu masukannya, perlu pendapatnya, betul nggak? Perlu. Ada ayat wasyawirhum bil amri. Ada ya? Ayat yang memerintahkan kita supaya musyawarah. Antum tahu asbab nuzulnya gimana itu ayat? Wasyawirhum bil amr, dan ajaklah mereka ya Muhammad untuk bermusyawarah dalam satu urusan. Siapa yang dimaksud mereka? Mereka tuh yang pernah berbuat salah waktu perang Uhud, yang Nabi bilang kalau kondisinya aman kan gitu ya, baru kan tinggalin. Pokoknya biar gimana posisi jangan ditinggalkan, baru mah yang paling mana tuh. Namun pesan kondisi kayak apapun jangan tinggalin tempat. Tuh kan perang Uhud waktu itu Sayyidina Khalid bin Walid masih non muslim, masih musuh jenderalnya mereka masih. Ya, jadi waktu Sayyidina Khalid dengan pasukan dinyerang, tuh, ini dia terpukul mundur. Tuh,
tinggalin tempat posisi antum tergiur dengan ghanimah, tergiur dengan harta rampasan perang, ada emas, ada perak, ada apa semuanya. Dasar belum ada dasar ya, belum ada dasar gitu. Pokoknya barang berharga semua. Kau lihat begitu pada nafsu, lupa pesan Nabi, dia turun habis, habis, udah bunyi itu, belum belum baru mulai, ngapain sih, masih belum datang, biasa. Jadi tergiur oleh ghanimah, lupa pesan Nabi, pada turun. Sayyidina Khalid bin Walid ketika itu melihat begitu udah agak jauh, dia lihat, wah, posisi di atas bukit ditinggal. Mereka sibuk tuh ngambilin ituan, muter tuh. Mudah-mudahan berangkat haji umrah bisa lihat gunung Uhud. Nanti ada di situ, ya mungkin rumah namanya, tempat para pemanah. Muter, ambil posisi, dan pasukan lagi pada sibuk bagi-bagi ini buat gue gitu tuh. Bisa diserang. Nabi pun sempat ya terkena rubaiyah tuh, giginya patah, pelipisnya kena, sampai akhirnya dilindungi oleh gunung Uhud. Gunung Uhud ketika itu langsung terbelah. Nabi masuk di dalamnya dilindungi. Ya, dan sempat bergetar. Makanya dalam hadis Uhud yuhibbuna wa nuhibbu. Gunung Uhud cinta sama kita. Tuh, makanya diselamatin kita dan kita juga cinta kepadanya. Coba, sampai gunung dipuji sama Nabi. Singkat cerita, ini para pemanah yang salah, yang sisa-sisanya udah merasa ketakutan. Mereka sudah pesannya sudah membuat kesalahan besar, sudah merugikan banyak. Tadi Nabi jauhin, maaf, bukan kekurangan, ini jadi pelajaran maksudnya. Nabi nggak peduli udah, karena sudah membuat kesalahan, nggak dengar instruksi perintah. Tapi lihat Allah ajarin, jangan kau larut dengan nafsumu, jangan kau ikuti keinginanmu ya Muhammad. Syabirhum bil amal, rangkul mereka, ajak mereka. Ada masalah, kan kita terkadang gitu ya. Kalau ada ini ada kesalahan, kagak dibilangi, kagak diajak aja. Kalau dengar begini tahu, ya kok kagak diajak tuh. Bukan di sini ya, saya kadang ngomong di sini. Itu lagi urusan, begitu. Sekarang dibilangin, wasyawirhum bil amr, ajak mereka, jangan lihat kesalahannya, jangan lihat kekurangannya. Kenapa? Karena kita masih perlu tenaganya, kita masih perlu pemikirannya, kita masih perlu ilmunya. Sekarang kalau diajak agama itu bukan kesalahan kita, begitu. Ya, karena udah dibilangin mereka apa itu urusan mereka. Yang penting adab kita, yang penting ikhtiar kita. Bahwasanya semuanya nggak ada yang dilepas, semuanya tetap dirangkul bersama. Karena tanggung jawab tuh, tanggung jawab kita semua. Adanya kepengurusan dalam pihak masjid hanya untuk membantu di dalam memanage. Ini perlu. Ini mudah-mudahan yang kita sampaikan ini sebenarnya nggak akan mengenai di sini, enggak semua. Kita terkadang kita ambil contoh, begitu. Ini bagaimana Ali Zainal Abidin tidak hanya urusannya hubungan pada tapi sesama tuh. Maka ulama-ulama kita juga sosialnya luar biasa. Para wali, apakah semua ibadah? Oh enggak. Dalam dunia pemerintahan betul bagaimana terbentuknya makan gitu dan lain semua. Dakwahnya
antum kuat ekonomi, betul ya? Ini antum jangan taktik anak antum repot, betul kan? Ayo, ini indah, betul kan? Ayo saran berapa nih? Kita ingin pulang saran begitu kan semua, ya. Nah ini kita belajar, ya kita belajar. Nah kalau ngaji memang begitu, memang ngaji mau enak aja. Ya, ibarat kita obat ada yang manis, betul gak? Sirup yang obat sirup manis apa gimana, Pak? Betul ya? Nah, jadi obat bentuknya apapun kita telan, biar apa? Biar sehat, betul kan? Biar sehat. Nah ngaji nasihat, emang lagi pahit berusaha telan dulu. Nanti insya Allah berfungsi di dalam diri kita. Lagi manis, giliran cepat, kayak gitu. Lagi baik. Nggak ada yang tak. Saya kemarin datang nggak bawa konsep, kagak bawa konsep nggak. Semua keluar murni dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya jangan punya pikiran jelek. Kita ngaji belajar bareng-bareng. Yang keluar ini bukan rekayasa, nggak bisa. Ya. Cara doa antum yang sering ngikutin Al-Fakir, coba apakah semua penyampaiannya? Karena ini keluar minna Allah, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah ini jadi walil abid bagi orang yang ahli ibadah. Jadi orang disebut abid, ahli ibadah. Ada lagi soleh, ada ya? Ada ya? Nah, namanya soleh juga lagi. Aku soleh. Apa kasih soleh? Nah, abid, walil abid salah. Bagi seorang yang abid, yang ahli ibadah, ada 3 ciri. Yung gitu nafsa. Orang yang rajin ibadah, agak membenarkan dirinya, nggak memperbagus dirinya, enggak. Justru yungkit, dia mengutuk. Dia mencela dirinya sendiri, menilai rendah, nggak ada pakainya. Kalau orang nilai sedekahnya, ibadah, kata orang, tapi dia justru mengutuk dirinya. Sampai diceritakan dalam kitab An-Nawawi, ada seorang budak, ya, begitu dibeli sama raja katakan waktu itu, ya, dibilang kalau pengen beli saya, kan gitu, ya, mau miara saya, mana ada 3 syarat. Yang pertama, berikan saya satu tempat untuk saya menyendiri di situ. Nggak usah yang bagus, pokoknya ada satu ruangan khusus. Saya nggak mau tempat mewah, kan kalau istana mewah semua. Ini kagak. Siap kata raja. Ya, kemudian jangan kau suka ingin tahu apa yang aku lakukan selama aku ada di ruangan itu. Ya kecil itu, kecil. Ya Allah, ya. Jangan tanya-tanya gitu. Ya, jangan kau sampaikan ya apa yang kau lihat nanti. Seandainya kau lihat sesuatu dari diri. Kasih waktu, artinya jangan sepanjang waktu itu aku harus bekerja lain. Jangan kasih waktu buat ibadah. Siap? Singkat cerita ya. Dia dikasih tempat kayak budak berantakan, ya. Namanya budak berantakan, nggak bagus. Gitu. Dikasih yang enak nggak? Di sini aja. Nah, ceritanya si raja bikin pesta, begitu. Tapi udah perjanjian jam kerjanya sudah diatur. Jadi kalau seandainya udah habis jam kerjanya dia nggak mau diganggu, karena khusus. Rupanya si raja ini ngintip-ngintip, Pak. Nah, raja tukang ngintip juga, kan? Nah, begitu diintip, apa yang dia lihat? Dia lagi sujud, terlihat sinar tembus
belum ada ya, kita belum ada yang kelihatan ya, nggak ada jenggot kayak begitu tuh, wah siapa? Tuh tembus, sampai kunci mata orangnya, mana kan? Tuh, nah, dan itu dia lihat dan habis pesta itu ada awak yang mungkin minum juga kan gitu, itu kucuk mata. Apa yang dia lihat padahal sudah dibilang jangan cerita, dia cerita sama bini. Iya dong, bisa lagi orang terdekat bini kan gitu. Mami, kenapa? Itu budak kita, ya ada sesuatu yang aneh. Semalam saya lihat itu mimpi, ada cahaya terus ke atas. Ayo, ya Allah, permintaan waktunya dibatasi enggak? Ya, cuman yang dilanggar apa itu? Dua, pengen tahu. Kalau sekarang udah kepo. Padahal dibilang enggak suka, pengen tahu apa kerjaannya di dalam. Jangan disampaikan. Kalau memang sudah gede, disampaikan ke bibi. Besok ditanya. Ya pulang sini. Apa yang terjadi? Aku melihat begini. Nyesel ya, mengutuk dirinya. Kenapa sampai ketahuan? Tahu yang dia minta. Ya, jika ada ibadah dalam surga, ya